Oke, masukkan file, urai. Komennya masih ada terus. Oke, nah ini pertama GDP, lalu kita lihat secara grab. Oke, coba dari data ini kira-kira ada ini stasioner apa tidak ini? Tidak. Karena? Datanya naik. Ya, datanya memiliki sifat tren, ya. Sehingga dapat kita katakan bahwa nilai rata-rata dan nilai varian itu berubah sepanjang waktu nih. Kita dapat katakan nih nilai rata-rata pertama -1, lalu di sini -2, nah, lalu di sini lagi -3, nah ini juga, ya seperti itu. Ini tidak stasioner. Apakah benar ini tidak stasioner? Bisa kita melakukan dengan uji akar unit tadi. Nah, pertama kita bisa pilih augmented Dickey-Fuller. Pertama di tingkat level, kita pertama menggunakan test equation-nya adalah non saja. Tidak perlu intercept dan trend. Nah, tadi berapa panjang leg yang digunakan? Kita bisa pilih yang AKIK Information Criterion. Oke, kita coba di sini. Oke, perhatikan. Nilai probabilitasnya itu di atas 1. Dan 0 hipotesisnya adalah GDP has unit root. GDP memiliki masalah akar unit. Dengan nilai probabilitas di atas 0,05, maka dapat kita katakan fail to reject. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menolak H0. Atau kita artinya adalah menerima H0. Sehingga dapat kita katakan benar. Dari grafik tadi sudah dapat kita tunjukkan bahwa variabel GDP memiliki masalah akar unit. Dan di sini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang di atas 0,05 yang artinya bahwa terdapat masalah akar unit atau tidak bisa menolak H0. Sehingga GDP non stasioner. Lalu langkahnya bagaimana untuk menjadikan ini stasioneritas? Bisa kita menggunakan tadi ya. Tadi kan di level ya. Di level ini yang kita katakan tadi bahwa ini merupakan non stasioner di integration of order 0 ya, integrasi pada tingkat 0. Pada tingkat 0 tadi non stasioner. Lalu kita rubah ke integrasi pada tingkat pertama atau first difference. Sama, kita masih menggunakan yang non. Kita klik OK. Di sini nilainya masih di atas 0,05. Artinya apa ini? Coba ini diartikan nih. Bayu Sugara, Mas Bayu ada? Atau yang mau jawab juga boleh, biar lebih paham. Kira-kira ini sudah stasioner apa belum? Gimana? Sudah stasioner apa belum ini? Belum. Karena lebih dari 0,05, Pak. Ya, betul sekali ya. Karena nilai probabilitasnya masih di atas 0,05 yang artinya fail to reject null hipotesa atau kita tidak dapat menolak H0 ini. Kalau kita tidak dapat menolak H0, null hipotesis berarti kita menerimanya. Sehingga GDP masih memiliki masalah akar unit. Itu dilihat dari probabilitasnya. Kalau dilihat dari nilai T statistik, ya, nilai T statistik dari ADF itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai statistik pada level 10, 5, sama 1.
Ya, jadi kalau ini diurutkan kan dia di paling bawah. Nah, ini kalau masih belum atau masih kita hilangkan minusnya dulu untuk seperti ini. Tapi kalau nanti hasilnya di sini tidak minus, berarti pasti di sini 1,00. Itu lebih tidak stasioner. Ya. Kalau kita hapus minusnya di sini, kita dapat artikan bahwa nilai T statistik ini masih lebih kecil dibanding dengan nilai T critical value-nya. Sehingga kita dapat katakan bahwa di sini fail to reject H0, null hipotesis. Sehingga ini masih tidak stasioner. Nah, ini untuk dengan pendekatan ADF dan non. Lalu bagaimana dengan Phillips-Perron? Nih, Phillips-Perron, teman-teman nanti tinggal pilih Phillips-Perron di sini. Nah, di Phillips-Perron ini tidak ada pemilihan leg yang digunakan. Ya, masih juga bisa menggunakan test equation-nya intercept, trend, dan intercept, dan non. Kita langsung di level, coba kita di level atau di integration of order zero. Nah, sama seperti ADF tadi. Di sini juga tidak minus. Dan ini probabilitasnya 1,00 yang artinya bahwa fail to reject, gagal untuk menolak H0. Nah, sehingga GDP masih memiliki masalah akar unit. Coba kita gunakan yang first difference. Sama. Ya, baik Phillips-Perron dan ADF memiliki memiliki hasil yang sama, sehingga dapat kita artikan bahwa GDP has unit root atau memiliki masalah akar unit atau GDP adalah non stasionaritas. Apakah itu cukup? Ya. Belum tentu. Kita gunakan cara yang lain. Kembali ke ADF, lalu kita misal pilih intercept. Ya. Kembali ke level, lalu pilih intercept. Hasilnya sama, masih apa? Nilai probabilitasnya masih di atas 0,05 dan di sini nilai interceptnya itu juga masih di atas 0,05. Sehingga kita katakan bahwa masih terdapat masalah akar unit. Kalau kita pindah ke first difference, nah perhatikan di sini, ini sudah berubah. Dengan intercept dan pada tingkat pertama, nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Berarti ini adalah reject H0, null hipotesis. Hipotesis H0-nya apa di sini? Hipotesis null hipotesisnya adalah GDP has unit root. Nah, sehingga kita bisa menolak ini nih. Apakah ini benar dengan intercept? Nah, kita buktikan di sini. Jika nilai konstantanya itu probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka penggunaan intercept lebih baik daripada penggunaan non yang tidak memasukkan interceptnya tadi. Ya, seperti itu. Sehingga dapat kita katakan bahwa GDP stasioner pada tingkat pertama. Nah, jadi dapat kita tulis stasioner pada seperti ini. Stasioner pada tingkat pertama. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan yang trend dan intercept? Oke, di sini juga masih di atas 0,05 dan nilai intercept dan ini nilai time trendnya. Ini juga masih di atas 0,05 sehingga cocok bahwa GDP has unit root atau GDP masih memiliki masalah akar unit atau tidak stasioner. Nah, lalu kita rubah lagi nih ke first difference dengan pendekatan trend dan intercept. Kita coba. Nah, perhatikan di sini, ini nilainya sudah di bawah 0,05. Tetapi, nah ini nilai intercept dan trennya itu di atas 0,05. Ya. Artinya apa? Kita tidak cocok menggunakan yang model trend dan intercept tadi. Kita cocoknya berarti menggunakan yang apa?
yang intercept saja. Ya. Karena di sini menghasilkan nilai yang konsisten bahwa probabilitasnya di bawah 0,05 dan nilai interceptnya itu juga di bawah 0,05 yang artinya GDP stasioner pada tingkat pertama. Seperti ini. GDP-nya di sini berubah jadi D buka kurung GDP. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, ini tugas teman-teman kurang lebih akan seperti ini. Cukup mudah ya. Oke, itu yang pertama. Jadi besok cuman uji akar rotini tok, Pak. J, kan teman-teman sudah punya 3 variabel ya. Iya. Nah, jadi 3 variabel itu semuanya teman-teman lakukan uji akar unit, baik itu pada ADF maupun Philip Peron. Semuanya nanti akan saya kasih contohnya cara menuliskannya di Word. Oke. Jadi teman-teman harus mengikuti langkah tersebut. Oke, selanjutnya ini yang ADF, yang Philip Peron seperti apa? Kita berubah ke Philip Peron, pilih level, lalu pakai intercept sekarang. Nah, pakai intercept juga masih sama ya. Pada level menggunakan intercept juga probabilitasnya masih di atas 0,05 dan nilai interceptnya di sini juga masih di atas 0,05. Itu yang pertama, sehingga dapat kita katakan bahwa GDP pendekatan Philip Peron non-stasioner. Lalu yang kedua, kita menggunakan intercept dan first difference. Oke, perhatikan di sini nilainya sudah di bawah 0,05 atau nilai T-stat di sini lebih besar ya, daripada level 5 dan level 10. Kalau kita menggunakan alfa 5% ini sudah stasioner. Dan nilai interceptnya di sini juga di bawah 0,05. Sehingga dapat kita katakan bahwa stasioner pada tingkat pertama. Seperti itu. Itu Philip Peron pada intercept. Sekarang kita coba yang unit roots pada trend dan intercept level dulu. Nah, oke, di sini juga masih di atas 0,05. Nah, ini juga masih sama. Nilai intercept dan nilai trennya itu juga masih di atas 0,05. Sehingga GDP masih memiliki masalah akar unit. Selanjutnya, kalau kita masukkan lagi view, unit roots, first difference, dan trend dan intercept. Nah, sama ya, di sini sudah di bawah 0,05, tetapi nilai intercept dan trennya itu di atas 0,05. Sehingga ini tidak cocok menggunakan yang intercept dan trend. Jadi cocoknya menggunakan intercept. Seperti itu. Sehingga hasil augmented Dickey-Fuller dan hasil Philip Peron itu konsisten. Bagaimana Pak kalau tidak konsisten? Tidak masalah. Ya, untuk uji stasioner kita tidak masalah mana yang konsisten atau tidak. Yang penting teman-teman paham dulu mana stasioner, mana tidak stasioner, kenapa tidak stasioner. Oke. Sekarang satu lagi yang terakhir ini. Ini adalah data GDP. Sekarang ya, ingin saya tanya ini, misal data government spending atau belanja pemerintah. Nah, ini kira-kira stasioner apa tidak ini? Kira-kira data government spending ini stasioner apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena nilai min dan nilai variasinya berubah dan dia memiliki tren. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman melakukannya dengan uji stasioner. Benar apa tidak sih ini? Kita lakukan uji stasioner.
Cell augmented Dickey-Fuller level non. Nah, ternyata benar. Ya, seperti itu. Dan teman-teman akan melakukannya semuanya untuk ketiga variabelnya. Jadi minggu depan akan saya kirim cara pengerjaannya, lalu dipindah ke Word seperti apa. Nanti teman-teman kumpulkan di e-learning.